Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dari kelompok 1 Auditing. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep auditing. Adapun pengertian auditing yaitu jasa yang diberikan auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang disajikan dari pihak klien. Kegiatan audit bertujuan untuk memeriksa apakah ada salah saji material atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Adapun tujuan audit yaitu menurut Sulistia dan artikel 2013 adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang berada di dalam laporan keuangan. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen secara implisit maupun eksplisit yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen mempunyai hubungan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Maka auditor harus memahami asersi-asersi manajemen agar dapat melaksanakan audit dengan baik. Asersi manajemen digolongkan dalam 5 kategori yaitu 1. Keberadaan eksisten atau keterjadian occurrence, 2. Kelengkapan competence, 3. Hak dan kewajiban right and obligation, 4. Penilaian dan alokasi valuation and allocation, dan yang kelima penyajian dan pengungkapan presentation and disclosure. C. Jenis-jenis audit. Menurut Tan Diontong 2016 terdapat 3 jenis yaitu audit keuangan, 2 audit kepatuhan, yang ketiga audit prestasi. Audit prestasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu audit manajemen dan audit program. Audit keuangan adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi keuangan. Rekening-rekening dan laporan-laporan bertujuan untuk menentukan apakah sudah dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Dan adapun audit kepatuhan, yaitu suatu proses penelaahan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah audit klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Adapun yang ketiga yaitu audit prestasi, yaitu audit suatu proses audit sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat ada audit manajemen, yaitu suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen. Yang kelima, audit program, yaitu suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor dalam melakukan pengujian substantif sudah dilaksanakan atau tidak. Adapun jenis-jenis auditor yaitu berdasarkan kelompok atau pelaksanaan audit dibagi menjadi 4 jenis yaitu yang pertama auditor eksternal. Auditor eksternal adalah auditor yang bekerja untuk kantor akuntan publik KAP yang statusnya di luar dari struktur perusahaan yang diaudit. Yang kedua yaitu auditor internal menurut surat keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan, yaitu suatu kegiatan pemberi keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan.
Yang ketiga yaitu auditor pajak. Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak pada perusahaan klien seperti ketaatan wajib pajak yang dilakukan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang keempat, auditor pemerintah tugas. Auditor pemerintah adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Audit yang dilakukan pemerintah dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).